Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar komputer dalam pemrograman dengan tema komputer forensik. Dengan anggota yang pertama Kelvin, yang kedua Dimas, yang ketiga Stephen, keempat Pedro, kelima Zulpan. Baiklah, langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komputer telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama sekali ditemukan teknologi yang menghubungkan antar komputer atau networking dan internet. Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula dengan perkembangan sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah ini kemudian dikenal dengan cybercrime. Forensik adalah proses penggunaan pengetahuan ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan mempresentasikan barang bukti ke pengadilan. Forensik secara inti berhubungan dengan penyelamatan dan analisis barang bukti laten. Barang bukti laten dapat berbentuk dalam banyak format, mulai dari sidik jari, DNA, dari noda darah sampai file-file di dalam hard disk komputer. Komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengembalian, penyaringan, dan dokumentasi barang bukti komputer dalam kejahatan komputer. Adapun pengertian komputer forensik menurut para ahli ada dua, yaitu Budi Santoso dan Jude Robin. Yang pertama, komputer forensik menurut Budi Santoso adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan yang bisa berguna sedemikian hingga dapat dibawa sebagai barang bukti dalam penegakan hukum. Menurut Jude Robin, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisis dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Baik, di sini ada 6 tujuan komputer forensik. Yang pertama yaitu analisis bukti, menganalisis data yang diperoleh untuk mengungkap informasi tersembunyi, pola atau jejak aktivitas yang relevan dengan penyelidikan. Yang kedua, pemulihan data, memulihkan data yang telah dihapus, rusak, atau dienkripsi untuk keperluan investigasi. Ketiga, penyajian bukti, menyusun dan menyajikan temuan secara jelas dan terstruktur dalam laporan dapat dipahami oleh pihak non-teknis seperti hakim dan juri. Keempat, pelestarian bukti, menjamin integritas bukti dengan cara yang menjaga keaslian dan keutuhan sehingga bukti tersebut tetap valid untuk digunakan dalam proses hukum. Kelima, pencegahan dan respon insiden, mendeteksi dan merespon insiden keamanan siber serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang dengan memberikan rekomendasi keamanan. Keenam, identifikasi dan pengumpulan bukti digital, mengidentifikasi, menemukan, dan mengumpulkan bukti dari perangkat digital dengan cara yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Dan berikut ada 6 manfaat dari komputer forensik, yaitu yang pertama, 1. Dukungan litigasi, menyediakan bukti yang dapat digunakan dalam litigasi untuk membuktikan atau menyangkal klaim dalam berbagai kasus hukum, termasuk kasus-kasus perdata. Yang kedua, ada kepatuhan regulasi, membantu perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan standar keamanan informasi. Yang ketiga, ada pencegahan kejahatan, mengidentifikasi kelemahan keamanan dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman di masa depan. Dan yang keempat, ada pencegahan kejahatan, mengidentifikasi kelemahan keamanan dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman di masa depan. Yang kelima, ada peningkatan penegakan hukum, membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menuntut pelaku kejahatan digital. Dan yang terakhir, ada pengembangan kebijakan keamanan, memberikan wawasan yang membantu organisasi mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi yang efektif. Rumusan masalah. 1. Menjelaskan mengapa sampai ada kemajuan tentang komputer forensik. Pembahasan. Komputer forensik telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa alasan, yang diantaranya keterampilan digital seperti 1. Forensik bagi petugas penegak hukum. Pengembangan keterampilan digital forensik bagi petugas penegak hukum memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan kompleks kejahatan di ranah digital dengan lebih efektif. Kolaborasi antara ahli forensik digital,
ahli hukum, dan ahli teknologi informasi sangat penting dalam analisis forensik yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung proses penegakan hukum. 2. Peran analisis komputer forensik. Analisis komputer forensik profesional yang terlatih, khusus dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum serta perusahaan swasta, memulihkan informasi dari komputer serta perangkat penyimpanan. Mereka juga bertanggung jawab mengikuti seluruh prosedur keselamatan dan privasi ketika menangani informasi keuangan maupun pribadi yang sensitif. 3. Penggunaan forensik komputer untuk pembuktian. Komputer forensik sangat mendukung upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan berbantuan teknologi. Prinsip kerja komputer forensik mirip dengan proses yang terjadi pada kepolisian ketika hendak mengusut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Penggunaan forensik komputer secara tepat juga dapat membersihkan seseorang yang tidak bersalah dari dakwaan atau sebaliknya membawa seseorang yang terbukti bersalah ke hadapan hukum. 4. Kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan pakar keamanan cyber serta inovasi dalam alat dan metodologi forensik digital memainkan peran penting dalam melindungi terhadap ancaman dunia maya. Contoh nyata menjelaskan betapa parahnya ancaman dunia maya dan memahami taktik yang digunakan oleh penjahat dunia maya serta bagaimana forensik digital dapat memitigasi risiko ini. 5. Peran bukti digital. Penegak hukum sangat bergantung pada forensik digital dalam investigasi kriminal. Memahami bagaimana bukti digital memainkan peran penting dalam menyelesaikan dan menuntut kejahatan dunia maya. Memastikan diterimanya bukti digital secara hukum adalah hal yang penting. Baik, di sini saya akan menyampaikan program C++ komputer forensik. Berikut adalah contoh program C++ dengan tema komputer forensik yang dapat melakukan beberapa fungsi dasar seperti menganalisis sistem file, mencari file yang tersembunyi, menganalisis log sistem, dan mencari bukti digital. Program di bawah tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari 4 opsi. Yang pertama ada menganalisis sistem file, mencari file yang tersembunyi, menganalisis log system, mencari bukti digital. Setiap opsi akan menjalankan fungsi yang sesuai dan mencetak hasilnya ke layar. Jadi di sini kami membuat sebuah proyek tema komputer yang memiliki 4 opsi. Jadi alasan kami mengambil 4 opsi tersebut dikarenakan yang pertama ada fungsi analisis sistem file, digunakan untuk menganalisis sistem file. Fungsi ini membaca isi direktori yang diberikan dan menyimpan semua file dalam vektor. Setelah itu fungsi mencetak dalam daftar file yang ditemukan ke layar. Mencari file yang tersembunyi. Fungsi cari file tersembunyi ini digunakan untuk mencari file yang tersembunyi. Fungsi ini membaca isi direktori yang diberikan dan membaca semua file yang diawali dengan titik dan menyimpan dalam vektor. Setelah itu fungsi mencetak dalam file yang tersembunyi ke layar. Terus ada menganalisis log system. Fungsi dari analisis log system ini digunakan untuk menganalisis sebuah fungsi yang membaca file log yang diberikan dan menyimpan semua log entries dalam vektor. Setelah itu fungsi mencetak daftar log entries yang ditemukan ke layar. Dan yang terakhir ada mencari bukti digital. Digunakan untuk mencari bukti digital, membaca isi direktori yang diberikan dan mencari semua file yang mengandung kata kunci yang diberikan, menyimpan dalam vektor. Setelah itu fungsi mencetak daftar bukti digital yang ditemukan ke layar. Di sini pada proyek kali ini kami menggunakan beberapa header file include untuk menjalankan sebuah program kami. Yang pertama ada include UStream. Untuk include UStream ini yang disingkat sebagai input output stream. File header ini mendeklarasi objek dan fungsi yang digunakan untuk operasi input dan output berbasis stream. File stream untuk file IO. Dan yang kedua ada include file stream. Direktif prosesor dalam bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk menyertakan file header stream. File header ini menyediakan kelas-kelas yang digunakan untuk operasi input dan output pada file seperti membaca dari file atau menulis ke file.
Yang ketiga ada include string, di mana include file header ini menyediakan definisi kelas std string yang merupakan kelas standar untuk menangani dan memanipulasi string atau rangkaian karakter dalam C++. Yang keempat ada include vector. Nah, jadi untuk include vector ini menyediakan definisi kelas template std vector yang merupakan bagian dari standar template library STL di C++. Jadi std vector ini adalah sebuah wadah atau container yang digunakan dalam menyimpan elemen dalam sebuah array yang ukurannya bisa berubah secara dinamis untuk memanipulasi array dinamis tersebut. Dan yang terakhir ada include algorithm. Jadi pada file header ini menyediakan berbagai fungsi algoritma yang berguna untuk melakukan operasi-operasi pada umumnya pada kontainer tadi, seperti pengurutan, pencarian, memanipulasi urutan, dan banyak lagi. Pada program kali ini kami menggunakan beberapa fungsi dasar, perintah dasar, dan pernyataan C++, seperti if dan switch statements untuk melakukan pengembalian keputusan vektor dan string, dan tips untuk menyimpan data file IO, operation untuk membaca dan menulis data ke file. Yang kedua ada count dan chain untuk input atau output text, operator input atau output data getLine, fungsi untuk membaca baris ke teks dari file. Yang ketiga ada using namespace std untuk menggunakan nama-nama standar C++, return O untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main dan seterusnya. Terus ada include untuk mengimport file header. Jadi penggunaan untuk switchcase ini program untuk memilih fungsi yang akan dijalankan berdasarkan pilihan yang diberikan oleh pengguna. Setiap opsi memiliki nomor yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Terus yang kedua ada fungsi fin. Fungsi fin ini digunakan dalam fungsi cari bukti digital untuk mencari kata kunci dalam file. Fungsi ini mengembalikan posisi kata kunci dalam string jika ditemukan atau string POS jika tidak ditemukan. Yang ketiga ada penggunaan stream dan getLine. Program ini menggunakan if stream untuk membaca isi file dan getLine untuk membaca baris-baris dalam file. If stream digunakan untuk membuka file dan getLine yang digunakan untuk membaca baris-baris dalam file dan menyimpannya dalam variabel string. Setelah itu string tersebut dapat diolah sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada penggunaan pushback. Pushback ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam vektor. Fungsi ini digunakan dalam setiap fungsi untuk main. Jika pengguna memasukkan nomor yang terdaftar dalam opsi tersebut, maka programnya akan berjalan dan menghasilkan output yang sesuai pilihan. Contohnya di sini saya memasukkan dengan opsi yang kedua untuk cari file yang tersembunyi. Dia akan menghasilkan output seperti ini, kawan-kawan. Dan jadi kesimpulannya di sini, komputer forensik berperan penting dalam mengungkapkan tindak kejahatan digital seperti penipuan, peretasan, dan pencurian identitas dengan metode dan alat khusus. Para ahli forensik komputer dapat memastikan integritas dan validitas bukti digital yang kemudian dapat digunakan di pengadilan untuk mendukung atau menolak klaim yang diajukan. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang teknologi komputer serta hukum dan prosedur yang berlaku, yang menjadikannya bidang yang krusial di era digital saat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.